A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina dzurrina qurrata a'yunina mustafa maulana Muhammad wa sairil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana tub 'alaina wa lidaina jami'il mu'minin wal mu'minat wal ahya'i wal amwat. Allahumma iftah qulubana wa arifin wa 'allimna ulumul anbiya'il mursalin waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna minal ulama'il amilin wal awliya'il muqarrabin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na biha bi'ulumihi fid darin amin. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati ay al-mu'jizati ka ihya'il mauta wa ibra'il akmahi sawa'un kana kahmuhu khalqiyan aw tari'an wa ibra'il abrasi wa kal ikhbari bil mughibati wa kal injili. Summa Isa bisuryaniyati. Kemudian ayasu'u wa ma'nahu al-mubaraku wa Maryamu bisuryaniyati bima'na al-khadim wa fi kitabi lisanil arab hiyal mar'atul lati takrahu mukhalatatar rijal. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati. Wa atayna, dan telah kami datangkan Isa ibn Maryam, Isa anak daripada Maryam, al-bayyinati, mujizat-mujizat. Al-mu'jizati, mujizat-mujizat. Ka ihya'il mauta, seperti menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Seperti menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa ibra'il akmahi, dan menyembuhkan orang yang buta. Menyembuhkan orang yang buta. Sawa'un kana kahmuhu, sama ada butanya itu khalqiyan, yaitu pembawaan sejak lahir, pembawaan secara lahir, atau tarian, atau butanya itu setelah dia lahir. Wa ibra'il abrasi, dan menyembuhkan orang yang belang. Menyembuhkan orang yang belang. Wakal akhbari bil mughibati, dan seperti memberitahukan akan barang-barang gaib, peristiwa-peristiwa gaib. Ka ahya wakal Injil, dan begitu juga termasuk mujizat beliau itu diturunkannya kitab Injil. Thumma Isa, kemudian lapas Isa maksudnya. Lapas Isa itu bisuryaniyati. Bisuryaniyati, pakai baca Suryani, bahasa Suryani. Lamun Taurat Ibrani. Apa artinya Aisu? Aisu, yaitu Aisu, wa maknahu al-mubarak. Asalnya kalimat Isa daripada bahasa Suryani Aisu. Onek-onek jadi Yesua. Yesua, Yesus. Jadi ya proses bunyi, perubahan bunyi. Isa, Yesua, Yesus, kemudian Aisu. Artinya al-mubarak, artinya yang banyak diberikan berkah. Isa itu artinya yang banyak diberikan berkah. Wa Maryamu, dan Maryam itu bisuryaniyah juga pakai bahasa Suryani.
Bimakna al-khadim, artinya orang yang mengabdi, orang yang menjadi pengabdi. Wa fi kitab lisanil Arab, dan tersebut dalam kitab Lisanul Arab, hiyal mar'atul lati, arti daripada Maryam ialah perempuan, allati takrahu, yang tidak suka atau yang benci, mukhalatatar rijal, benci berhubungan dengan laki-laki, benci bercampur dengan laki-laki. Kelanjutan daripada wa kad aitaina musal kitab wa qafaina min ba'di birusul. Dari keterangan dalam tafsir Sijuluan bahwa jarak antara Nabi Musa timpal Nabi Isa sekitar 635 tahun. Kemudian jarak antara Nabi Musa timpal Isa terdapat sebanyak 70.000 atau 4.000 atau jarak dari dalam. Jadi 1.100 tahun jarak antara Nabi Isa, 1.125 tahun justru. Nah, dalam rentang waktu 1.125 tahun terdapat sebanyak 70.000 Nabi Rasul kita angkat sallallahu ta'ala. Ada yang mengatakan 4.000. Nabil ingin tahu ini jelas Rasulullah isi memberitahukan. Rasulullah jelas kepada si malaikat Jibril. Sebab lamun manusia biasa untuk mengadakan penelitian menemukan sebanyak 70.000 Nabi Rasul, saat nikah sangat-sangat sulit. Karena banyak faktor medan, kemudian faktor kerawanan, kemudian faktor kendaraan, faktor alat-alat komunikasi, akan sangat sulit untuk menemukan data sebanyak 70.000. Maka jelas isi maha taulah si memberitahukan ialah Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril, kemudian Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat. Nah, ialah isi terus teliti si para ulama-ulama berikutnya sampai menemukan bahwa sebanyak 70.000 dalam rentang waktu 1.925 tahun pengangkatan Nabi Rasul. Nah, dia terekeng sebelum Nabi Musa, sedangkan sebelum Nabi Musa banyak Nabi Rasul masih. Nah, yang tidak disebut si Rasulullah SAW, Nabi dan para Nabi Rasul sebanyak 124.000. 124.000. Maka menurut kemungkinan di Indonesia pun banyak bertebaran para Nabi di waktu ini, Nabi Rasul. Mungkin istilahnya cuma empu gandring, empu sendok, empu tantular. Kemudian kibuyut bangun tapa, petapa isi memang lamun kita dari segi nilai, dari segi ajaran Islam sangat-sangat mulia gantikan semacamnya. Cuma karena kan belum datang Rasulullah SAW sehingga syariat isi syariatannya isi Allah Ta'ala sesuai kanca keadaan masa zaman tempat. Nah, apalagi kembali kepada makna firman Allah, ma min qaumin illa walahum basyirun wa nadhir. Dia narak sopok kaum pun di dunia niki pasti Allah mengangkatkan di tempat nika basyirun wa nadhir, juru kabar, pemberi kabar gembira dan juru pemberi kabar menakutkan. Nah, ya sebut karena lamuna arak sebelum Rasulullah SAW zaman patrah. Zaman patrah niki adalah zaman kekosongan dai secara formal. Lalu marak sebru Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki bermacam-macam cara untuk memberikan wahyu dan ilham kepada manusia ini, sehingga pasti setiap suku arak kepala suku, setiap komunitas pasti arak kepala adat. Kepala suku dan kepala adat ni kira ya isi mereka yasa. Kemudian marak entar terjadi irian misalnya makin ni
keadaan li irian. Mas sampai makin di pedalaman irian. Jadi kumbekna dengan nina si wah berari li irian pedalaman niki. Dia narak berengeduk kutang, bahkan berendal-endal. Karena ia susuna gunayang untuk ngebeng anak bawi, anak baso, nyusu. Di samping ngebeng anak nemesa. Ini cara kehidupan. Jadi betul-betul menyatu akan hewan. Mandi di luar. Pada mandi di mana mandi. Jadi buluna marah bulun kibas. Di mah tersentuh si ai. Ruang keadaan. Apalagi silaian. Zaman di man tabangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan makin ini kan Jawa banyak isi baik nina maupun mama, teruna maupun saudara isi hidup di hutan belantara. Jadi hidupnya marak normal, marak kehidupan hewan. Lagu tetap sejadi makanan, buah-buahan, pucuk-pucuk kayu. Nina mama ni teruna saudara luwe gati isi memiliki kehidupan marak ni lihat gawas toa. Nah, ini adalah sebagai satu gambaran kehidupan masa lalu daripada umat manusia sesuai dengan kesederhanaan peradabannya, maka Allah pun akan mengilhami dengan para jadi tokoh kabilah, tokoh suku waktu nikah untuk membimbing kehidupannya sehingga dia berdoyang peraturan-peraturan yang kemungkinan sebagian daripada peraturan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Marak misal di Mekah lain sedikit teman-teman kita Nabi Muhammad SAW jadi Nabi Rasul arak telu pemuda. Pemuda ni kirana adalah padli doang ni. Padli. Sampai disebut di dalam kitab Fajrul Islam niki dengan istilah hilful fudul. Hilful fudul itu sumpah para pemuda si aran padli. Telu duit dan niki. Membikin suatu gerakan untuk menciptakan keamanan di negeri Mekah. Sampai Rasulullah pun bersumpah. Bersumpah Rasulullah. Seandainya Rasulullah ente pina jadi syariat Islam, sumpah para pemuda ini, ia termasuk salah satu daripada syariat pencipta keamanan yang sangat-sangat bagus. Seandainya ia terpina ini. Lagu ternyata memang setelah anda terteliti sesuai kanca kitab jinayat dalam Islam, ternyata ia dinara terlalu jauh perbedaan. Nah, niki sebagai satu gambaran bahwa ma min qaumin illa khala bihi basyirun wa nadhir. Pasti ya dan kicari insyaallah subhanahu wa taala. Jadi memang dalam perkembangan peradaban manusia terus berevolusi sekedik sampai kepada menemukan hakikat daripada syariat si sebenarnya sehingga bau sina amalan syariat Islam. Nah, justru ialah anti narak pembangkitan Nabi Rasul Malik setelah Nabi Tiang Pelungu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada sudah Allah Subhanahu wa taala memandang bahwa syariat si ajaran si belau ini adalah sudah mencukupi. Tinggal tetap per 100 tahun Allah membarui dengan lahirnya para mujaddid. Mujaddid niki arak dua. Arak mujaddid isi memang akan menciptakan sesuatu. Isi tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, sosial masyarakat. Arak mujaddid isi kembali kepada salafus saleh, Quran, Sunnah, Quran dan Sunnah. Jadi seringkali berhadapan antara mujaddid isi klasik timpal mujaddid isi modern ini berbenturan. Padahal tujuan apa ada? Niki pun adalah merupakan suatu ujian yang mesirkan Muhammad Abdul Rashid Ridho, Yusuf Qaradawi. Nah, Yusuf Qaradawi ya termasuk aliran modernis isi lebih banyak berafiliasi kepada 4 sumber hukum Islam, Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, adapun Muhammad Abduh
adalah memukuskan kepada Al-Quran hadis. Dua-duanya lagu termasuk mujaddid, para modernis. Pemikiran-pemikirannya selaputnya adalah tujuannya adalah demi kemaslahatan umat Islam. Cuma marak si bro, karena perbedaan paham niki seringkali menimbulkan pertikaian. Kombe nanti mereka karena dekman pada sepakat dalam soal visi dan misi dalam sebuah pembaruan. Akhirnya kaum salafi kanca kaum moderat kanca radikal soal sekali berbenturan. Apalagi narak campur tangan pihak si anti-Islam mengadu domba antara kaum radikalis timpal kaum moderat. Nah, justru inilah ia si perlu tewaspadain dengan suatu konsep bahwa menghormati adalah merupakan suatu kewajiban, sedangkan dihormati ini adalah suatu keharusan. Jadi ya sih maksud dengan kita wajib memaksakan diri untuk menghormati paham orang lain, tetapi kita tidak wajib memaksa orang lain memahami paham kita. Tujuan apa? Tujuan nanti narak sifat tawaduk, kerendahan. Sehingga dengan demikian akan terjadilah perpaduan antara kaum moderat timpal kaum radikal. Karena maksud bro, apabila memihak dalam suatu pihak radikal maupun moderat, pasti wagenta menilai macam-macam. Kaum radikal menganggap bahwa kaum moderat sesat. Kaum moderat mengatakan radikal sesat. Jadi selalu pada menyesatkan. Ini merupakan suatu ujian. Banyak sekali. Bahkan tersebar di YouTube kan. Kaum salafi menantang kaum moderat. Kaum moderat menantang. Nah inilah ya. Termasuk ya Allah. Apa hikmahnya? Jadi pandang hikmah. Apa hikmahnya? Jadi lamun dengan isi tentu akan bersikap sangat-sangat bijak. Sangat-sangat bijak. Karena si mengetahui si terbagus adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya setelah berikhtiar untuk menyikapi dengan kata-kata terserah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah Allah taala sendiri mengatakan walau syi'na lanattakhizannakum ummatan wahidah. Lamun ku milih jari yang anta pada kamu pada niscaya pasti ku jari yang anta pada jadi umat isi bersopuk dalam segi akidah, jadi dengan beriman selaputnya dan dalam imannya memiliki suatu samaan visi dan misi. Lagu ternyata dengan cara semacam nikilah Allah Subhanahu wa taala justru mendidik umat manusia antara betul-betul menjadi umat isi berpikiran bijak, berpikiran dewasa, karena mengemban amanah sebagai khalifah di bumi ini sangat berat. Ya, sehingga terus umpama hanya menilai dengan lain tanpa menilai diri sendiri, maka akan habis waktu hanya dengan menilai dengan lain. Dia telah menilai diri sendiri. Lebih-lebih apabila kembali kepada misalnya kehidupan manusia niki adalah dengan proses, tidak dengan protes. Karena apa? Protes seringkali membunuh karakter. Bahkan sampai menyebabkan terjadi mati gaya. Jadi harus dalam proses. Dalam proses. Nah ialah anten kedekan Nabi Ibrahim si Allah Subhanahu wa taala neante selapuk pengendengan me layanin ku doang. Dan me bau kita dengan gayuk maksiat langsung me tunas le aku. Nanti ku mati ku ya. Selapuk mati ku. Jadi ada kesempatan bertobat. Jadi dengan cobain megendotanya, boleh jadi dalam rentang waktu sekian tahun lengan nekani harap doang si bertobat, atau melahirkan anak jari isi beriman, bahkan akan jadi penganjur keimanan. Lagu lama mati ni ke dalam keadaan maksiat ni mati sesat pas lapu. Nah yang dia uji Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim tanpa anak mereka jauh. Anak kaji ya Allah, anak mereka. Segera anak dengan kesuruh nampak ya. Kan anak kaji ni kira. Wah,
No si suruh me ko mati no saya ngepiang panjak no bukan ngepiang malo. Makan me suruh ko mati iya. Lagu demi anda kan mati ku selapu. Nah nak tu suruh nampak anak me sikit ku prime tawar menawar. Yang dan sadar Nabi Ibrahim, astagfirullahaladzim. Nah setelah nikah berbalik 180. Sangat cina periak Nabi Ibrahim. Sangat cina periak lek makhluk bahkan. Tidak manusia doang. Nah ini merupakan suatu pembelajaran spiritual isi sangat-sangat mendalam dalam kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan semakin niki karena banyak gati alat-alat komunikasi isi sebagai penyebar segala macam ilmu. Jadi tersikapi sebagai ilmu. Apakah ini merupakan suatu ilmu untuk menguji itu tentang kebagusan atau menguji daripada kelengian-kelengian. Nah termasuk Nabi Isa. Lain waktu ni isi kan ngeliding Nabi Isa. Ya Bani Israel. Bani Israel. Telah daripada ini Rasulullah ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Tauratin. Wa mubasyiran binabiyyin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Bani Israel, kubada si daripada nekan ni. Aku ni utusan Allah. Aku ni utusan Allah. Si termasuk pegawianku adalah untuk musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Untuk menjelaskan tentang kebenaran kitab sebelum aku daripada kitab Taurat. Jadi menyatakan kebenaran memang Arab masih terevisi. Karena mungkin saat Nabi Isa menyebarkan agama Islam, boleh jadi Arab isi harus terevisi daripada kitab Taurat. Terus pada maratan Al-Quran. Al-Quran kan niki hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kemudian setelah ana terevisi, kitab Taurat jadi perjanjian lama. Kitab Injil jadi perjanjian baru. Perjanjian baru. Dan bahasa Sigunayang, bahasa Ibrani maupun bahasa Suryani ini hampir mirip-mirip kan bahasa Arab. Lagu kadang-kadang dialeknya ataupun dialeknya ini sedikit berbeda. Misalnya ilahi. Dalam bahasa Suryani Eli lama sabaktani. Menurut kitab perjanjian baru tentang di saatnya si Nabi Isa tereksekusi lah menurut versi perjanjian baru. Eli lama sabaktani. Nenek kaji maka terdoang kaji niki tersangsara. Ning Nabi Isa menurut versi niki. Padahal kan di dalam Al-Quran, menurut versi Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Ndek Nabi Isa si tepati nu. Ndek Nabi Isa si salib nu. Lagu si tepada ang rua na marat Nabi Isa. Lagu para ahli perjanjian lama lain si tafsiran. Lain si tafsiran. Jadi sehingga tetua Nabi Isa si temati nu. Bahkan pokoknya retorika para penginjil mangkini kisah estelu luar biasa pintar dan ngeraus. Kurang-kurang si tegan kembali kepada pemahaman Al-Quran ya. Itu sin. Pintar-pintar sama profesor bare. Bajang-bajang wah profesor doktor teologi Kristen. Para penginjil. Nah, apabila dengar ongkatnya harus bila jadi satu pelajaran. Pelajaran untuk motivasi itu harus lebih pintar daripada nu. Karena wajadilhum billati hiya ahsan. Itu suruh Allah Ta'ala. Tejak berdialog dengan retorika isi lebih bagus. Dan lebih bagus. Maka umat Islam harus memahami Al-Quran, memahami alat-alat, termasuk memahami ilmu mantek, ilmu balagah, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Walaupun memang kadang-kadang sebagian daripada penginjil ini hanya kembali kepada kitab suci tanpa logika. Sementara dalam Islam, termasuk masih ujian doang kan, mari seburu kembali kepada Al-Quran tok, sunnah pun dinepati ya. Sunnah pun dipati. Al-Quran sifat mutlak kebenaran.
Maka dia peduli bahwa Al-Quran dasarahan si hadis. Untuk memahami Al-Quran dan hadis membutuhkan alat. Ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu bayan, ilmu balagah, ma'ani, bayan, badik, arut mantek nih harus sebagai alat. Sebagian umat Islam kan arah sih, sehingga memangkas keilmuan daripada kaum muslimin. Nah, iya sih termasuk ujian doang. Ujian, maka harus disikapi dengan penuh kebijakan. Anggaplah sebagai motivasi untuk lebih memahami Al-Quran hadis, ijma' dan qiyas. Sehingga pemahaman Al-Quran hadis, ijma' qiyas ini adalah merupakan suatu yang mutlak dimiliki oleh kaum muslimin untuk menyesuaikan dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian internal maupun eksternal ke umat Islam. Jadi Isa menurut makna si Bruno adalah bahasa Suryani mengandung arti aisu. Kemudian aisu ini terjemahan Malik dalam bahasa Arab dengan al-mubarak. Mubarak itu artinya yang banyak diberikan berkah. Yang banyak diberikan berkah. Sedangkan Maryam ialah mar'atun takrahu mukhalatatar rijal di dalam lisanul Arab. Kemudian Arab Maryam itu tetap bahasa Arab. Cuma yang merupakan satu singkatan. Kan mim ro mim ro ya mim. Mim si pertama mar'atun. Ro adalah rajulun. Mar'atun rajulun ya yajtami'ani. Mim si kedua ma'an. Mar'atun rajulun yajtami'ani ma'an. Dalam diri Maryam ini. Sehingga bagi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah menciptakan secara fisik material daripada Maryam itu adalah ya arah unsur kemamayan, arah unsur keninaian. Sehingga demena sampai kepada kedewasaan masing-masing unsur itu berfungsi. Berfungsi ya. Berarti dalam keng Siti Maryam arah bibit mama sperma, sulbina ara bibit nina. Jadi, ialah si terekayasa Allah Ta'ala dengan makanan surga. Kullama dakhala alaiha Zakaria wajadah indaha rizqa. Jadi setiap kali netama si Nabi Zakaria gen ngatogan makanan minuman, ternyata harak makanan minuman. Buah-buahan musim dingin, harak di musim panas. Bukan musim panas, hari musim dingin. Sampai ketua Nabi Zakaria. Nah, tetap insyaAllah ta'ala. Ternyata ia dengan rekayasa Allah ta'ala. Dengan makanan-makanan di luar bumi. Sindik dan merupakan tumbuh daripada bumi. Untuk apa? Untuk memproses benih jantan dan benih betina. Si arak di dalam tubuh Maryam ini. Pada saatnya berfungsi. Hanya dengan tiupan daripada malaikat Jibril. Jadi tiupan malaikat Jibril ini secara analisa empiriknya adalah sebagai suatu motivator untuk mempertemukan bibit jantan dan bibit betina lalu bertemu di dalam rahim. Bertemu dalam rahim. Nah ya si pokoknya bila mati-matian si para penginjil mengatakan Isa itu adalah kalimatullah. Memang kalau dalam Al-Quran masyarakat. Wa kalimatuh nih. Wa kalimatuh nih. Kalimat Allah. Isa itu firman. Isa itu firman. Jadi kalau firman itu sama dengan Allah. Apakah sama firman itu dengan Allah? Yang diketuan. Jadi antara firman dan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Berarti kalau begitu adalah firman itu Allah. Allah yang meminjam rahim daripada Maryam itu untuk menjelma sebagai manusia. Nah, ialah sih menyebabkan Herena tidak masuk akal ya. Masa tukang kursi akan bisa berubah menjadi kursi? Pembikin meja akan berubah menjadi meja.
Manusia ini kan tapi si manusia, Allah Ta'ala, masa Allah menjelma jadi manusia? Sebagaimana tidak mungkinnya seorang manusia, tukang kursi, membuat kursi menjadi kursi, menjelma sebagai kursi. Ya, dengan muliaan. Nah, inilah goyah terus sampai kepada membaca Al-Quran, akhirnya menemukan suatu kesimpulan bahwa ternyata selama ini aku keliru. Aku keliru, ini saya anggap keliru karena untuk menghormati ini kan, hormati batur-batur, aku keliru. Ayolah nanti jadi mu'alaf. Nah, inilah ia sebabnya bahwa dengan media sosial isi sebagai penyebar segala macam peristiwa, kasus, kemudian segala macam problem lah, untuk mendewasakan kita berpikir secara bijak. Dan sampai justru tergusur pemikiran isi arah apa secara dalam mensos ini. Sementara anak jari itu terbentuklah kepribadiannya si mensos. Lamun diimbangin ya dengan lebih banyak. Misalnya kan benturan antara pengaruh mensos dengan pengaruh pendidikan sangat beli. Lamun dia beleang sita tepis, berarti kalah pendidikannya. Artinya pendidikan pesantren akan kalah, pendidikan formal di sekolah pun akan kalah dengan pendidikan si arale medsos ini. Ya termasuk kewajiban. Ini kewajiban nih SD terutama sekali guru agama. Betul-betul ditantang lah oleh mensos. Karena mensos ini kan berbagai macam sumber dan bermacam-macam. Cuma kan anak jari itu sesuai dengan perkembangan pikiran, kebanyakan game, bahkan si tua-tua pun main game. Si tua-tua main game, sampai benar-benar main game. Ya zikir, gue beda tahajud kan. Ternyata main game, bah masih judi online. Nah, inilah proses dari dalam kehidupannya memang harus berproses, tahapan-tahapan. Jadi, di saatnya lah ya pegang, pakih dan tasawuf. Sehingga dan sampai lepas si dua ini. Seolah-olah pakaian itu adalah bagi sayap kanan, tasawuf itu sayap kiri. Nah, namun salah sopok di bawah keber. Di bawah keber kan. Berbeda kecepatan lain. Cinta bertepuk sebelah tangan. Karing piran ini dan mengopok si meseki. Nah ini kan suatu kebodohan yang sangat bodoh. Terbang dengan satu sayap nih. Berentangan dengan asir balkato hal maju airu. Janahu. Jadi sampai kepada kan sebut itu ya man yu'iru kaifa atiru wal janahu kasirun. Dengan si nyingga kletek aku. Enku bengan tersekek nyingga. Berarti kan stoik kletek ku metat kun keber. Jadi tidak bisa orang terbang dengan sebelah sayap. Marak tidak mungkin dengan bertepuk dengan sebelah tangan. Hanya yang merupakan satu filosofi yang sangat kan karena memang cara lain seperti bertepuk dengan sebelah tangan ini jari cuma lamun tasbihang ini jari tepukan jangan boleh jadi karena ini jari kan ngumpe dengan bekopok si mestui ini jari artinya memang karena mencintai itu lebih mudah daripada dicintai. Sebagai suatu tamsil dalam kehidupan, logika umat manusia terus berkembang dan berkembang, semakin berkembang. Umat Islam tidak diganggu ketinggalan. Jadi anti betul-betul wajadilhum billati asani, antene bau kita praktikan. Qala al-mufassir rahimahullahu taala wa nafa'na biha bi ulumihi fid darin amin. Wa ayyadnahu dan kami perkuat akan dia. Qara'a Ibnu Katsir bimaddil hamzah. Dan telah membaca oleh Ibnu Katsir dengan memperpanjang hamzah. Ngombe angkat Ustaz jadi lamun perpanjang hamzah. Beluang ini marah jadi lamun beluang berarti arah hamzah istifham. Ayatna hamzah istifham. Wa tahbibul ya ayatna dina ayadna.
Ai kawainahum. Kami perkuat akan Birohil Kudus dengan Rohul Kudus. Wa huwa Jibrilu ialah Jibril. Rohul Kudus adalah Jibril. Wa huwa alladzi basyara Maryama. Dialah yang telah memberikan kabar gembira kepada Maryam. Biwiladatiha. Dengan melahirkannya. Dengan melahirkannya. Wa innama wulida Isa alaihissalam, dan hanya saja dilahirkan Isa alaihissalam itu min nafkhati Jibril. Min nafkhati Jibril. Nah niki min nafkhati Jibril, min adalah murabatatul ba. Karena min niki memiliki 15 wajah. 15 wajah min. Sementara lamun Tanjurumiyah sebut seki. Min ibtidak doang. Padahal boleh min bimakna pi. Min bimakna li. Bin bimakna mujawazah bimakna an. Bin bimakna ba. Jadi binab khati Jibril. Muratabatul ba. Wa huwa alladhi rabbahu fi jamil ahwali. Dan dialah yang mengasuhnya pada semua keadaan. Dialah yang mengasuh pada semua keadaan. Wa kana yasiru, dan adalah dia itu si Nabi Isa yasiru ma'ahu, dia berjalan bersama Jibril. Haitsu sara, kemanapun Nabi Isa pergi didampingi oleh Jibril. Wa kana ma'ahu, dan adalah Nabi Isa juga bersama Jibril. Hina sa'ida ila sama, ketika dia naik ke langit. Jadi inni mutawaffika wa rafi'uka ilayyanu, Allah memerintahkan Jibril ante ia naikkan Nabi Isa menuju tempat siwah tertentuang si Allah. Mbe tahu langit kedua. Ya, jadi dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup. Maka ia sebab nanti kalimat wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu ini adalah merupakan penjelasan daripada inni mutawaffikan. Jadi lamun teologi Kristen berarti mutawaffikan artinya ya mati wa Nabi Isa. Ya mati Nabi Isa. Mutawaffikan mewafatkan artinya. Sementara ini wafa adalah bermakna wafa. Wafa itu artinya sempurna, menyempurnakan. Saya yang menyempurnakan tugasmu dan mengangkat engkau menuju tempat yang sudah pilihkan. Jadi kalimat-kalimat ini kan mengandung bahwa Nabi Isa itulah objek, bukan subjek. Apalagi adanya penyatuan antara Isa timpal Allah sampai terjadi trinitas. Apa kullama ja'akum, apakah setiap mendatangi kalian, ya ma'syaral Yahudi, hai semua keturunan Yahudi, semua keturunan Yahudi, rasulun, seorang rasul, bima la tahwa ampusukum, dengan rasul yang tidak diinginkan oleh keinginan kalian, ai bima la yuafiqu qulubakum, dengan apa yang tidak sesuai dengan hati kalian, minal haq, daripada kebenaran, istakbartum, lalu kalian sombong. Kalian sombong. Ini istifham ingkari ini. Ai ta'azzamtum anil iman, kalian mengagung-agungkan diri daripada keimanan. Artinya anta merasa jauh lebih hebat daripada imanmu sendiri, atau daripada dengan isi wajib mengimani. Rasul-rasul maksudnya. Jadi selapukna rasul memang basicnya adalah dengan miskin, dengan isi secara status sosial ekonominya rendah, sosial kemasyarakatannya rendah. Nah iya antina dia memilih, bahkan marak disebut dalam pinggiran kitab Majelis Susaniyah. Dono kanarak sopok Nabi Rasul sampai satu sekali na hidup mati temati doang. Satu sekali temati hidup mati. Satu sekali. Hidup doang, setiap berdakwah. Terus berdakwah. Kumbe nanti hidupang temati yang mulai aja ini temati legawan mati genti si
Lainan. Misalnya pikiran. Lagu ni kejana tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahawa inilah kuasa Allah. Sehingga banyak isi hidup mati sampai berpuluh-puluh kali para Nabi Rasul si tersakiti si kaum. Isi para tokoh-tokoh masyarakat si dia suka terdakwahin. Fafariqan kadzabtum, maka sekelompok kalian anggap bohong. Wa fariqan taqtulun, dan sekelompok kalian bunuh. Ai kadzabta ta'ifatan ma ta'ifatan. Kau anggap bohong satu kelompok. Muhammadan misalnya. Nabi Muhammad parani paling dia yang bandrol wah ni semparani. Sehingga kumpi ni. Sehingga kan lamun kebiasaan raja lamun mangan terdampingin si dayang-dayang sampai 10-15 terjaga si prajurit. Mangan arak dayang-dayang sinowo ia si sidut mas. Arak dayang-dayang singinemannya si cangkir mas. Arak dayang-dayang si ngampetannya si ampet mas. Nanu para raja, anak raja, para pangeran, bahkan istri-istri raja. Lalu Nabi Muhammad ya jamak-jamak. Jamak-jamak. Kumbek na ande dana tekul tusanu. Le waktu ngelor jamak-jamak wah bareng-bareng. Bahkan sering kali ni guyon-guyon. Ngeloran kacang kenca Ali bin Abi Thalib. Dia mana duwe keloran kacang si Rasulullah. Ampas kacang tumplok kali julun Ali bin Abi Thalib. Antali ni ketemu ngakan kacang julun anu ni. Jadi jamak-jamak. Jamak-jamak si Rasulullah. Memang kultus. Bahkan dalam ibadat pun kadang-kadang marah-marah dia ini serius. Tanda beribadah. Ya nanti kadang-kadang di waktu nas bayang nganjeng dia berselekap Rasulullah. Kadang-kadang berselekap dia bawa pusat. Kadang-kadang berselekap di atas pusat antara dada di kepala pusat. Kadang-kadang ini. Jadi dia ada patok sikit tu. Dia patok sikit. Yang dia ada piran penceraman. Yang ngirang Islam era. Nanti ia bahas tu masih berselekap ngenentan tu. Dia padang terus. Speaker. Jauh. Kubik nanti padang ni speaker. Yang kejerak ya nanti dah. Didupang malik. Ilain-ilain doang bahasa. Para ni singene doang dan berselekap pada sah sembahyang dia. Dengan dia pun dia nak bahasa. Dan dia berselekap pun sah. Jadi macam-macam. Kadang-kadang Rasulullah SAW ini masih memang nak sembahyang tu ndik dengan dutangkong. Hanya kereng sampai dengan pusat di Pak kejengku. Antek nak paran jadi rukun kereng si petangkong. Hanya memang menambah padilah marantan ni Fatul Mu'in Anatul Ibn. Memang sekian bagus pakaian sekian robok padilah. Lagu ndik merupakan syarat sah jadi syarat sah adalah ilip dengan pusat sampai ke jengku. Coba ang baca khutbah ngenun tan gar. Memang akhlak pakaian. Jadi tidak heran le Amerika bahkan le Mesir le Alexander muazzin salat Jumat baik muazzin pertama muazzin kedua dia ni peringkat ke topong apa training orang kedua padahal masjid pelik training antara berjerik tangkau training seluar training dia ngadu jubah apa dia berjerik-jerik ngebang lamun itu aja Taurak sentang tu kurang ajar kamu lebih menghormati Allah Taala. Qala al-mufassir rahimahullahu taala. Paparikan kadzabtum parikan taqtulun. Jadi si tak anggap bohong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Isa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Wa qutila fariqun. Kemudian dibunuh sekelompok seperti Yahya wa Zakaria. Nabi Yahya dan Zakaria bahkan menurut satu riwayat Nabi Zakaria sampai nyebut le loang kayu dan nyebut datang iblis. Saya petame angka pada ni. Metelo Zakaria ni. Jekumbi ni. Macam-macam alasan. Ya girang ngerasahan doang coba yang singgung raja selapu, singgung parana raja dia apa dia milih nyembah Allah Taala ni. Terus lah peta ni tahu ni luang kayu ni tahu nyebut ni. Gergaji ni sampai dia tuik jadi kayu.
otak Nabi Zakaria, Nabi Yahya persekutuan juga. Di sopok waktu sampai telung dasa telu Nabi Rasul mati na Bani Israel. Saat telung dasa telu Nabi Rasul. Anti tebalak si para budak-budak maka desang sarak lalu dengan toa. Ya Malik 100 budak nu tertampah. Tampah 100 budak. Wa qalu dan mereka berkata, ai al yahudu. Yahudi itu berkata, kulubuna gulb. Hati kami tertutup. Hati kami tertutup. Mugsyatun bi agtiyatin. Ditutup dengan tutupan-tutupan. Engkau lika ya Muhammad. Daripada ucapan engkau ya Muhammad. Ai kulubuna au iyatun. Hati kami ini sudah terselubung. Likuli ilmin. Untuk menerima segala macam ilmu. Wahya la ta'yu. Dan padahal dia tidak tertutup sebenarnya. La ta'ilmu ulmuka. Wa kalamuka. Dan padahal dia tidak bisa memahami ilmumu. Tidak bisa juga memahami ucapanmu. La ta'yu ilmaka wala kalamaka. Nah, bal la'anahumullahu. Jadi sebenarnya Muhammad ning Allah Ta'ala ndekna tertutup daripada memahami ilmu si ajaran me dan tertutup daripada memahami ongkat si sampeang me. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Tapi Allah mengutuk mereka dengan kekafiran mereka sebab kekafiran mereka. Itu laknat lah. Ai laisa adamu qabulihim lil haqqi. Bukan ketiadaan menerima mereka bagi kebenaran itu likhulalin fi qulubihim karena ada cedera di dalam hati mereka. Walakin Allah ab'adahum ar-rahmati. Tapi Allah yang menjauhkan mereka daripada rahmatnya. Bisababi kufrihim dengan sebab kafiran mereka. Fa'abtala maka dia fa'abtala istidadahum anil kabuli. Maka dia membatalkan persiapan mereka daripada menerima. Nah ya sebabnya anugerah Allah lihat yang pelungguh si terpilih jadi umat Muhammad sangat luar biasa sini beli. Andik tetebeng endah anugerah taat jadi umat Muhammad si taat. Taat nuntut ilmu, taat beribadah, niki anugerah. Anugerah. Si wayan beli na anugerah iman Islam dari umat Muhammad, anugerah taat beribadah, rajin nuntut ilmu niki, maka itu semal malik ngendeng pahala oleh Allah Ta'ala. Dia semal ngendeng pahala. Nah ini versi tasawuf. Apalagi gini ngendeng surga. Lalu kadang-kadang pada tasawuf terlaluan masih. Dia memilih surga. Pelongo dikaji ya Allah. Dia kaji milih surga. Dia kaji milih pahala. Pelongo dikaji. Ada dikaji damping, dikaji selain-lain. Nanti kaji terus bersama pelongo dikaji. Atau kadang-kadang para sebruk dia semel ngendeng pahala. Dia semel ngendeng surga. Dia semel ngendeng nanti dia terhindar daripada neraka. Jadi lah untuk tebeng kerajinan ibadat, rajin untuk ilmu, jadian dengan beriman dan Islam. Kerana milih beng pahala Allah Ta'ala tundi terserah wahai. Itu sembel lemes selalu jadi manusia ni. Nah ia sebab para arifin dia milih ngendeng. Justru memuji doang. Memuji doang para arifin. Ngajum Allah Ta'ala doang. Dia sembel ngendeng. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai salah sopok figur isi nerak tandingannya justru dia luput daripada penghinaan caci maki daripada kaum Yahudi. Faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali keimanan mereka. Ay la yu'minuna illa bil qalil. Tiadalah mereka itu beriman kecuali dengan iman yang sangat sedikit. Mimma kullifu bihi, daripada apa yang mereka dibebankan dengannya. Li'annahum kanu yu'minuna billahi, karena bahwasanya mereka itu hanya beriman terhadap Allah. Illa annahum kanu yakfuruna, kecuali mereka itu yakfuruna birusul, mereka ingkar kepada Nabi Rasul. Ya tersebut di dalam majelis saniyanu marasi berapa kali terangan tentang rukun Islam kan. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Maka manusia terbagi jadi 4. Pertama dia suka sama sekali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, ialah kaum kafirin musyrikin. Si kedua jakna milih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lagu dia milih asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Yahudi ini. Sudah la ilaha illallah dan milih. Kemudian Muhammad Rasulullah, mati aku suka wah. Kemudian si ketelu milih je mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lagu ni milih ikut Nabi Muhammad. Niki Nasara. Nah, tiang pelogah lah niki si termasuk asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amantu billah wa bima qala Allah, amantu bir rasul bima qala rasul. Okay. Jadi Yahudi jangan dia dapati wa dia suka yang nabi selain daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya antara para kalilam mayu'minun arak seketik sida berimannya. Yakfuruna bir rusuli. Wa qala Qatadah tu berkata Qatadah. Wal asamu dan asam. Asamnya Hatim al-Asam. Wa Abu Muslim dan Abu Muslim. Ay la yu'minu minhum illa al-qalil. Tidaklah beriman daripada mereka kecuali sedikit yang beriman. Artinya si tulen-tulen hampir mirip kaca iman kaum mukminin keimanan. Wa dzalika nadhiru qaulihi ta'ala, dan ini perbandingan daripada firman Allah Taala, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, tetapi telah mentempel oleh Allah atasnya dengan kekafiran mereka, dan sebab kekafiran mereka. Fala yu'minuna illa qalilan, maka mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali keimanan mereka. Sangat sedikit. Walamma ja'ahum ay al-yahudu, manakala mendatangi akan mereka al-yahuda al-mu'asirina lahu Rasulullah SAW, yaitu manakala mendatangi akan orang-orang Yahudi yang sezaman bagi Rasulullah SAW, kitabun oleh kitab min indillah dari si Allah, bahwa Al-Quran musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan kitab yang ada bersama mereka. Artinya muwafiqun li kitabihim, yang sama dengan kitab mereka, at-Taurat, kitab Taurat, bitauhid dengan ketauhidan, wasifati Muhammadin SAW, nisbat Muhammad, kadzabu, mereka anggap bohong. Dan niki memang mangkin niki ia tak tahu sampai bangkin ni bahwa Al-Quran si memang musaddiqul lima baina yadayhan. Ia pada ajaran marah kitab Taurat, pada marantan kitab Injil, terutama sekali ia berkaitan dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Telu Nabi ini terutama sekali. pada penjelasan. Nah, ia antara paran bahwa Nabi Muhammad menjiplak Injil Genesis isi dengan Nasrani. Sehingga ia pada dengan keterangan tentang Nabi Isa. Nah, menurut ia bahwa Injil Genesis isi menerangkan tentang Nabi Isa nondekna Allah, lagu anak Maryam, hamba Allah, Rasulullah, si terangan ia tertolak si bapak gereja. 1000 bapak gereja menolak kitab Injil Genesis. Jadi seolah-olah ia sepakat untuk mengatakan sesuatu yang direkayasa. Menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan atau penjelmaan Tuhan. Nah, dia turunan Al-Quran. Kan niki. Ya, muapakah bitaurat wal Injil para Nabi Muhammad minak kitab. Si terjiplak dengan Taurat, kitab Injil. Terjiplak dengan perjanjian lama, perjanjian baru, si neparan. Ya, ini dengan ini. Nah, ini adalah merupakan soal sopok daripada suatu bentuk pengingkaran. Jadi dia nasadu pokoknya selain daripada Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa pun dia nasadu dengan Yahudi. Muwafiqun li kitabihim, yang sesuai bagi kitab mereka Taurat, bitauhid, dengan menerangkan tentang ketauhidan, wasifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadzabu, mereka bohongi dia, mereka anggap bohong. Wa kanu al-yahudi min qablu, dan adalah orang-orang Yahudi sebelumnya, min qabli ba'thi Muhammadin, yaitu sebelum pembangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuzulil Quran, dan nuzul Quran, yastaftihuna, mereka meminta kemenangan. Yastaftihuna, mereka meminta kemenangan. Ayas alunal fathah,
mereka mintakan kemenangan an-nusrata, pertolongan alal ladzina kafaru atas orang-orang kafir. Musyrikil Arabi, ya orang-orang musyrikin Arab, Asadin wa Gadfana, yaitu Bani Asad dan Bani Gadfan. Wa mazinatan wa mujahinatan, dan begitu juga Bani Muzinah dan Bani Juhainah. Nah. Wahum aduhum, dan para kabilah inilah yang menjadi musuh mereka. Ya musyrikin ini. Bani Asad, Bani Gadfan, Bani Muzainah, kemudian Juhainah, ya musyrikin doang. Dia ya kewalahan menghadapi si Yahudi-Yahudi ini. Ya nantinya bertawasul. Bertawasul ya dengan Nabi ente. Bertawasul dengan kitab Al-Quran. Nabi ini berdoa. Nah, yakuluna, mereka berkata, iza dahamahum adun, apabila mendesak akan dia oleh musuh. Apabila mendesakkan mereka oleh musuh. Apa mereka bilang? Allahumma ftah alaina wansurna bin nabiyil ummi. Allahumma ftah alaina. Ya Allah, berikan kemenangan atas kami. Wansurna, dan tolonglah kami. Bin nabiyil ummi, dengan berkat daripada Nabi yang ummi itu. Nabi ummi ini Nabi Muhammad SAW. Lagu ia si paran dengan Nabi ummi ini dari kalangan ia. Dari kalangan ia. Sementara si jari alasannya adalah neke. Doa daripada Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan min anfusihim. Anfusihim itu maksudnya anfusil Yahudi. Padahal ulama tafsir mengatakan anfusil Arabi. Bangsa Arab. Daripada bangsa Arab. Nah, sehingga Yahudi di daripada para Arab. Ya Arab keturunan daripada Arabiun, dari terus sehingga Nabi Muhammad menurut Yahudi Arab tulen, menurut selainan Nabi Muhammad din Arab tulen, hanya kebetulan kelahiran Arab, jadi din Arab tulen. Ada perbedaan pendapat ni. Jadi si kedua sini adalah dengan Quran bil kitabil munazzali akhir zaman ini. Dengan kitab yang diturunkan pada zaman ini sudah bertawasul. Menang terus. Menang doang. Padahal lagu palamma ja'ahum ma'arafu, maka manakala mendatangkan mereka oleh apa yang mereka ketahui mimpi saat Nabi SAW, daripada kebangkitan Nabi SAW, kafaru bihi. Mereka ingkar dengannya. Mereka ingkar dengannya. Hasadan. Kenapa dia ingkar? Karena dengki. Wa khaupan ala riyasati. Dan karena takut kehilangan kedudukan. Wa qala Ibnu Abbas. Berkata Abdullah bin Abbas. Wa Qatada dan Qatada. Wa Sadi dan Sadi. Nuzilat hadil ayat itu diturun ke ayat ini. Pisya'ni Bani Quraizata wa Nadira. Yaitu pada kelakuan daripada Quraizah dan Bani Nadir. Kanu yastafihuna alal aus wal khazraj. Mereka itu adalah minta pertolongan di saat menghadapi Bani Aus dan Bani Khazraj. Bi Rasulullah SAW, dengan Rasulullah SAW, qabla bi'satihi. Qabla bi'satihi, sebelum bangkitan. Berarti Bani Quraizah dan Bani Nadir justru bertawassul kepada Allah dengan Nabi Muhammad SAW di saatnya menghadapi Bani Aus dan Bani Khazraj. Jauh sedih iman kebangkitan Nabi itu jadi Nabi Rasul. Menang ya. Yakuluna, mereka mengatakan, limukhalifihim indal qitali, bagi orang-orang yang menentang mereka ketika peperangan terjadi. Hada nabiyyun kad karuba zamanuhu yansuruna alaikum. Ini nabi yang akan dibangkitkan itu sudah dekat masanya. Sudah dekat. Yansuruna alaikum, dia yang menolong kami atas kalian. Nah niki salah satu penyebabnya turun ayat ni kan. Palaknatullahi alal kafirin. Maka kutukan Allah atas orang kafir. Ai ibadullah min khairatil akhirah alaihim. Artinya penjauhan Allah daripada kebaikan akhirat menimpa mereka. Daripada laknat. Karena memang laknat pada dasarnya adalah al-bu'du an rahmatillah.
Bi'sa mashtarau bihi. Sejelek-jelek apa yang mereka beli dengannya. Anfusahum akan diri mereka. Ayyakfuru bima anzalallahu. Yaitu kekafiran mereka dengan apa yang Allah turunkan. Artinya, ia jualnya dirinya untuk mendapatkan sesuatu isi temurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah menjual harga diri untuk mendapatkan kekafiran. Karena talunatin ay bi'sa syai'u syai'an istarau bihi anfusahum. Yaitu sejelek-jelek sesuatu, yaitu sesuatu yang mereka beli dengan diri mereka. Apa itu kufruhum bil Quran? Kekafiran mereka dan Al-Quran. Al-musaddiqi li Taurati, Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat. Innaha ula'il yahuda. Sungguhnya mereka Yahudi-Yahudi itu. Lamma itakadu, manakala mereka mentekadkan. Annahum bima fa'aluhu, dengan bahwasanya mereka dan apa yang mereka perbuat akannya, khalasu anfusahum minal iqab. Mereka membebaskan diri mereka daripada azab. Wa ausaluha ila thawab. Dan mereka lalu menyampaikan akan dia kepada kebenaran. Menyampaikan mereka kepada kebenaran. Faqad ishtarau anfusahum bihi. Maka sungguhnya telah menjual diri mereka dengannya. Fi za'mi, menurut persangkaan mereka. Wa qalal aktaruna, dan telah berkata al-aktsarun, yang sangat banyak dari ulama-ulama tafsir. Al-istira'u hahuna, bahwa yang dimaksudkan dengan istira' di sini bermakna al-bai'. Bai' itu adalah menjual. Al-bai' adalah menjual, istira' adalah membeli. Li'annal mazmuma, karena bahwasanya yang tercela itu la yakunu, tidak ada, illa lamma kana hasilan lahum, illa lima kana, kecuali bagi apa yang ada terdapat bagi mereka, la lima kana zailan anhum, bukan bagi apa yang hilang daripada mereka, bukan daripada yang hilang daripada mereka. Wal makna, jadi maksudnya yang dihasilkan si terpandang nu apa si maunya, ndek na terpandang apa si sedihnya. Si sedihnya ini sebenarnya adalah diri mesa, isi maunya adalah kekafiran. Wal makna, dan artinya ba'u anfusahum bikufrihim. Artinya mereka itu menjual diri mereka dengan kekafiran. Artinya diri nene sebagai kepeng, kekafiran nu sebagai barang. Jadi apa belinya isi diri mereka, kekafiran nu belinya si diri mesa. Sebenarnya si termasuk diri mesa ini adalah keimanan dan keislaman serta Al-Quran. Ya hakikat daripada diri ini. Ya si buangnya, dia demele nerima Islam, dia demele nerima iman, dia demele nerima Al-Quran, justru si baitnya adalah kekafiran. Li'anna alladhi hasaluhu ala manafi'i anfusihim, karena bahwasanya apa yang mereka dapatkan atas manfaat-manfaat diri mereka, wal kufru, yang mereka dapatkan itu kekafiran. Fasaru bil aini, maka jadilah dia dengan ainnya anfusahum bil apa ini? Ayat hamzah marwan lam. Fasaru ba'iina anfusahum, maka jadilah mereka itu menjual diri mereka. Bizalika, dengan demikian itu. Artinya masih bro, diri nenek adalah bagikan kepeng, kekafiran bagikan barang. Lakin, tetapi lamma kanal gardu bil bai'i, manakala adalah yang menjadi tujuan itu dengan al-bai' wasyira, dan membeli, jual beli, ibdalu milkin bimilkin, yaitu adalah menggantikan suatu milik dengan milik yang lain. Saluha ayyusapa, maka pantaslah bahwa disifatkan kullu wahidin, masing-masing daripada minal mutabadilain, setiap masing-masing daripada dua orang yang bertukaran itu, bi'annahu bai'un wa mustarin, maka bahwasanya bisa dia diistilahkan dia membeli dan dia menjual.
dia membeli, dia juga menjual. Atau dia menjual, dia juga membeli. Kenapa? Liwuqu'i hadzal makna min kulli wahidin minhuma. Karena jatuhnya makna ini daripada masing-masing daripada keduanya. Artinya boleh jadi si berbeng barang ia para menjual, si berbeng kepeng ia para membeli, atau dua-duanya ya ini istilahnya sebagai penjual, ini istilahnya sebagai pembeli. Yang disebutkan bahwa bisa mastarau artinya dia sejelek-jelek apa yang mereka beli, tetapi sejelek-jelek apa yang mereka jual. Kenapa? Bagian ayyunazzilallahu min fadlihi. Bagian itu sebagai suatu kezaliman bahwa Allah akan bagiannya berarti benar-benar ibtigo, yaitu karena mengharap bahwa Allah menurunkan min fadli daripada kelebihannya ala may yasha, atas siapa saja yang hendaki min ibadihi daripada hambanya. Hasadan ala ayunazzilallahu, itu lamun berartian bagian bimana hasadan, karena dari maf'ul li ajli, karena dengki bahwa Allah menurunkan an-nubuwata akan kenabian bifadlihi dengan kelebihannya ala Muhammadin SAW. Jadi dia suka lah kita lunati kita Nabi Muhammad isi tebeng kerasulan. Nah, maka yang ngumbe caranya berretorika untuk menanamkan antipati kepada Rasulullah. Den dek sadu lo Muhammad ni ngumbe sudah berdalil marah jadi Nabi Rasul, den dek sadu. Segerah Allah Taala genurunan kenabian tipa iya apa supandang Allah Taala iya apa mau Allah Taala di Muhammad. Narak dui benda jadi bangsawan pun di alim di selapun di nara. Wa talaban lima laisa lahum, dan hal keadaan yang mencari bagi apa yang tidak ada bagi mereka. Fa innahum zannu, maka sungguhnya mereka itu mengira anna hadzal fadlal azima, bahwasanya kelebihan yang besar ini binubuwah al-muntazirah, yaitu dengan kenabian yang ditunggu-tunggu, al-muntazirah yang ditunggu, yuhsalu fi qaumihim, akan didapatkan di kaum mereka. Dek Nabi Muhammad ini jadi Nabi Rasul. Dek Nabi Muhammad sini. Padahal jangan sekek pun Yahudi ni arah Nabi Muhammad. Dok John arah Markus, Martikus, ya arah di nara siaran di nara sama Muhammad. Karena apa? Karena Muhammad ini kan bahasa Arab, pokok di nara wah dengan aran lain selain daripada Rasulullah. Lagu nomor sebru fantal datin Dek Nabi Muhammad sini ni. Muhammad mbe dinara dinara. Pada barat dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Le waktuna Peter Rasulullah. Be tahu lalu anu saya ini. Dia namanya sebut Muhammad si orang yang banyak dipuji. Dia dengan al-mazmum, dia atau muzammam. Al-muzammam atau sebut misalnya Muzammam. Saya ini Muzammam. Orang-orang Muhammad. Orang yang banyak dipuji itu. Sementara dia sendiri Muzammam, saya disebut Rasulullah. Orang yang banyak dicela. Orang-orang saya yang banyak dicela Muhammad. Kalau kembali terhadap Muhammad. Sekeduaan dia si Yahudi ni mas. Qala falamma wajaduhu fil arabi, maka manakala mereka menemui akan yang namanya Muhammad itu di kalangan bangsa Arab, hamalahum zalika alal hasad, membawa akan mereka itu oleh hal tersebut alal hasad, kedengkian. Jadi mak seburu demena Peter anak saya dan Muhammad dari kalangan kita. Selidikit. Narak sikit-sikit ada Muhammad. Ternyata ini waharan Muhammad. Ini anak dengan Arab ni, dia anak dengan Yahudi. Oh, lah jadi aku suka wah. Kenang aku jak dari kalangan kita ada Muhammad no. Ni Yahudi ni. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa kad ajaza al-ulama'u, dan sungguhnya telah membolehkan oleh para ulama ayyakuna baghiyan maf'ulan lahu. Maf'ulan lahu pada maf'ul li ajli. Jadi telu ada maf'ul li ajli, maf'ul lahu, maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli. Nasibuhu yang bariskan di atas ayyukafiru. Kalim ayyukafiru bagian ayyunazzilallahu
min fadlihi. Wa ayyunazzilallahu maf'ulan lahu. Dan jumlah an ma'ama dakhalat alaihi bitawil masdar menjadi maf'ulun lahu masih. Wa nasibuhu bagian. Dan yang membariskan atasnya bagian. Bagiannya sebagai maf'ul li ajlih yang terbuat daripada masdar. Masdar pun beramal sebagai amalan fi'il. Lamun jadi amalan fi'il berarti jumlah an ma'ama dakhalat bitawil masdariyah menjadi maf'ul. Mula maf'ul bih lagu maf'ul lahu. Jadi seolah-olah kenapa dia? Karena dengki. Kumbena dia milih percaya terhadap Muhammad. Ya hasad. Kumbena hasad. Karena Allah menurunkan kelebihan. Jadi ayunazilnya jadi ada disebut jadi maf'ul lahu. Jadi penyebab. Penyebab kedengkian. Penyebab kedengkian karena Allah Ta'ala menurunkan kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya nyebab. Jadi pada jadi maf'ul ajlih. Qala faba'u bighadabin ala ghadab. Dan maka mereka itu kembali dengan sebab kemurkaan atas kemurkaan. Jadi dari murka ke murka berarti. Fastahaqqu la'natan ba'da la'natin. Maka mereka pantas mendapatkan laknat setelah laknat. Li umurin sadarat anhum. Karena ada beberapa perkara yang lahir dari para mereka. Walil kafirina azabu muhin. Dan bagi orang kafir itu azab yang menghinakan. Jadi azab menghinakan ini ada azabun alim, azabun muhin. Namun azabun alim boleh jadi hanya fisik doang merasa sakit. Lagu-lagu muhin maka psikologisnya artinya kejiwaan merasa hina bil azab. Dapat hina dengan azab asyadid, azab yang keras. Bi khilafi azabil asi. Berbeda dengan azab terhadap orang yang durhaka. Misalnya ya mukmin, ya muslim, kemudian banyak dosa, dia tak ampunin sampai meninggal dunia, tak azabnya. Lagu ini jadi azab muhin. Fa innahu tuhratun lidzunubihim. Maka sesungguhnya azab yang diberikan bagi orang yang durhaka itulah pembersih bagi dosanya. Pembersih bagi dosa. Marantan si sebut dalam ilmu fikih bahwa najisnya ini telang si api. Terbersih si api. Marantan manusia si kotor dengan sebab dosa, terbersih dosanya si api. Marantan karat-karat secara emas, terbakar cara terbersih. Dan qala wa idza qila lahum ay wa idza qala al mu'minuna lil yahudi al mawjudina fi zamani nabina aminu bima anzalallah wallahu a'lam bissawab.